Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema nggak ya? Assalamualaikum. Bergema ya? Mana ya? Sekarang gema? Gema ya? Gak bermasalah di Instagram selama gimana Ustadz nih? Kita lanjut dulu aja di Zoom. Lanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Puasa keduanya nih, Masya Allah. Puasa Lebih kedua adem ya. Iya Hujan nih ya? sama. Hujan Bogor. Hujannya dari siang deh sepertinya. Sama di Palangkaraya Depok. hujan juga Palangkaraya. Oh, Palangkaraya hujan juga ya? Ya, alhamdulillah di sini hujan. Semoga ada keberkahan dalam hujannya ya. Amin. Oke. Sebelumnya kita mulai. Ustadz bilang kalau misalnya nanti mau live di Instagram mungkin bisa. Terus sebelum mulai kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Selamat malam teman-teman semua. Ini sekarang pesertanya ada 11 orang dengan kita ada Ustadz berdua dan sama sendiri. Jadi pesertanya saat ini alhamdulillah ada 8 orang Ustadz. Jadi makin private nih, kita makin semoga semakin banyak ilmu lagi yang didapat dari hari ini. Teman-teman semua gimana kabarnya, sehat? Masih ada nih pejuang-pejuang dari awal nih, dari ada Mbak Hamba Allah di Jogja ini join lagi. Ada Mas Mauna, Mas Fatul, Mbak Siti Nur Azizah, Arif, dan teman-teman semua yang Mas Amin juga. Ini ada Mbak Febriana. Mbak Febriana sepertinya baru ya? Baru join ya? Semoga Allah mudahkan niatnya untuk belajar hari ini. Oke. Sebenarnya bahasan hari ini cukup panjang nih teman-teman dan seru insya Allah karena kita ngebahas terkait riba hari ini. Kita ngebahas terkait muamalah yang tidak dibolehkan yaitu adalah riba. Nah selama ini kan kita selalu dikaitkan ya, apa sih riba gitu kan? Apakah riba sama dengan bunga? Apakah ketika hati senang berbunga-bunga sama dengan hati beriba-riba gitu? Seperti apa gitu ya? Jadi kan riba ini adalah most popular yang ekonomi syariah gitu, salah satu kata-kata ekonomi syariah yang terkenal itu adalah riba. Nah sebelumnya nih mungkin di antara teman-teman ada yang baru untuk join di sini, Kak, izinkan sama untuk bahas kilat terkait pertemuan kemarin. Yaitu pertemuan kemarin kita membahas terkait muamalah yang tidak diperbolehkan, yaitu adalah haram, kemudian maisir, dan goror. Nah untuk haram sendiri gitu ya, kemarin disampaikan sama Ustadz Bilal yaitu mengenai haram secara zatnya dan haram selain zatnya. Haram berdasarkan secara zatnya apa sih gitu? Salah satunya adalah barang-barang yang kategorinya najis, kemudian memang dia haram seperti daging babi, seperti itu. Alkohol, khamar. Nah, kalaupun haram yang selain zat apa, bisa jadi cara kita mendapatkannya, kemudian
apakah barang tersebut bersinggungan dengan yang halal gitu ya. Kalau misalnya di rantai produksi mungkin bisa gitu terkontaminasi oleh itu. Kemudian ada maisir, di mana maisir itu cenderung sama dengan judi ya Ustaz ya, atau qimar, yaitu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Dalam istilah lain disebut sebagai zero sum game. Tuh. Kemudian kita bahas lagi juga terkait goror, di mana goror sendiri itu bisa kita identifikasi ke dalam 4 bagian, yaitu adalah berdasarkan kualitasnya gitu, apakah kuantitas tersebut jelas apa tidak gitu kan, kuantitas tersebut tidak diketahui atau tidak sesuai dengan timbangannya, kemudian kualitasnya juga diketahui atau enggak, kalau misalnya mungkin yang di jualan online, apakah itu di deskripsinya cukup menggambarkan barangnya atau tidak, kayak gitu. Kalau misalnya memang ada yang cacat-cacat gitu kan harus diutarakan. Kemudian harganya juga harus clear dan yang terakhir adalah waktunya. Gitu mungkin ya bahasan singkat, selengkapnya bisa teman-teman cek di grup untuk materinya. Dan rekamannya juga insya Allah ada di YouTube Pesantren Nabawi. Oke, karena bahasanya ini hari ini menyenangkan, maka kita langsung saja mulai nih. Oh iya, sebelum dimulai saya sampai lupa perkenalan diri kembali ya. Saya Salma Rohdatul Simona Putri dan di sini ada asatidz kita, ada Ustadz Zulfahmi Musa dan juga ada Ustadz Bilal. Buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin tahu lebih dalam gitu ya, itu bisa nanti langsung di kolom chat aja. Dan saat ini kita mulai aja dulu untuk pembahasan materinya. Tafadhol Maskuro Ustadz Zul. Ustadz Zulfahmi dulu ya. Terbilang dulu. Dulu, aduh, Masya Allah ini apa nih? Moderatornya kurang minum nih sepertinya, kebanyakan kolak. Oke, pada Mas Ustadz Bilal. Pojok bawah, Ustaz. Mana tombolnya ya? Ini yang di pojok paling bawah kanan. Itu mau ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini untuk sama-sama mempelajari bagian dari ilmu-ilmu yang Allah wajibkan kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu mempelajari fikih muamalah yang dengannya kita bertransaksi satu sama lain. Baik, malam ini bahasan kita tentang transaksi yang terlarang di dalam Islam, yaitu pembahasan tentang riba. Ya, jadi bahasan tentang masih menyinggung bahayanya riba itu akan Ana bahas sampai pengertian dari riba, dan nanti jenis riba dan identifikasi transaksi komoditi riba akan dibahas oleh Ustadz Zul. Oke, ya, yang pertama hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Yang artinya Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba. Kemudian orang yang mewakilkannya, orang-orang yang memberikan dana riba tersebut yang menyetujui, kemudian katibahu dan para penulis-penulisnya, wa syahidaihi dan dua orang saksinya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hum sawa, mereka itu sama. Ya, yang tidak bertransaksi riba secara langsung pun ya hanya sebagai penulisnya saja, accountingnya, kemudian juga yang jadi saksi-saksinya, notaris-notarisnya juga dianggap sama seperti pelaku riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita singgung lagi masih terkait bahayanya riba juga, ya, ada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj, ya, Mi'raj, kemudian beliau diperlihatkan suatu sungai yang itu merah. Di dalam redaksi hadis lain disebutkan itu sungai darah, di mana ada seseorang yang berada di dalam sungai tersebut yang berusaha pengen keluar, pengen menepi, sementara di tepi sungai tersebut juga ada seseorang yang dia memegang batu dan terus melempari kepada seseorang yang sedang berada di tengah sungai darah tadi, sungai yang berwarna merah tadi. Nah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, orang yang dilempari ya di tengah sungai yang tadi merah darah itu adalah pemakan riba. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada lagi hadis lain yang juga menjadi pendukung, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat, ya, tatkala Mi'raj juga dalam redaksi hadis itu Rasulullah melihat orang-orang yang perutnya itu besar seperti rumah. Kemudian di dalamnya itu ada ular. Ya, di dalam perutnya tadi besar, kemudian di dalam perutnya itu ada ular. Nah, tatkala Rasulullah melihat tersebut, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya mereka itu yang perutnya besar tadi dan ada ular di dalamnya, itu adalah para pemakan riba. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian yang paling parah, ya, itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ibnu Majah, di mana redaksinya ar-riba salah satun wasab'una baban. Nah, riba itu ada 73 bab atau 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan, yang paling remeh, misla ayangkiha ar-rajulu ummahu. Ya, seperti seseorang pria yang menikahi ibunya. Nah, atau sebaliknya perempuan yang menikahi ayahnya, seperti itu. Nah, tentu saja kalau menikah itu tidak sah, ya otomatis itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Ya, bisa dikatakan zina, seperti itu. Nah, ini tentu menjadi bukti bahwa ini adalah dosa yang besar, seperti itu. Karena tadi disebutkan aisaruha, yang paling ringan saja seperti menggauli orang tua sendiri. Di mana yang beratnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sudah mengetahui bahayanya riba ini, dan alhamdulillah kita masih istiqomah untuk belajar bersama mengangkat kejahilan dari diri kita, dan harapannya seperti kita sampaikan di motivasi kemarin, agar kita termasuk orang-orang yang amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman. Ya, redaksi tekstual hadisnya artinya la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kalian. Namun para ulama mengatakan tidak sempurna iman kalian, hatta yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai, menyukai terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, yang dia sukai terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi tatkala kita pengen selamat dari riba, kita tidak ingin tercebur di riba, harusnya kita juga gitu terhadap orang lain. Kita juga berusaha agar orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita juga Allah selamatkan dari riba. Makanya
harapannya setelah kita belajar ini jangan berhenti di teman-teman gitu, tapi kita dakwahkan agar keluarga dan teman-teman kita, lingkungan kita juga terhindar dari riba. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW juga yang berbunyi unsur akhaka, tolonglah saudaramu zoliman, dalam keadaan yaitu zolim, atau mazluman, atau keadaan dizolimi. Mendengar sabda Rasulullah ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong yang dizolimi kami paham, lalu bagaimana menolong seseorang yang zolim? Nah, Rasulullah SAW bersabda, tamnahu, ya, engkau cegah dia dari kezolimannya tersebut. Di antara kezoliman adalah segala jenis kemaksiatan itu seseorang adalah zolim, ya, zolim terhadap dirinya sendiri, seperti itu, termasuk adalah bertransaksi dengan riba. Nah, sekarang kita masuki definisinya, apa itu riba. Ya, secara bahasa riba berarti aziyadah, ya, atau tambahan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara batil. Nah, jadi ada qaid, ya, atau ya qaid kalau dalam bahasa Arab, ada ikatan di sini secara batil. Ya, jadi tidak semua tambahan dalam jual beli dan pinjaman itu diharamkan seperti itu. Makanya ini secara batil. Nanti kita akan pelajari detailnya. Atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Oke, ini beberapa definisi dari para ulama tentang riba. Tambahan yang dihitung dari pokok yang telah ditentukan, yang diambil oleh kreditur yang memberikan pinjaman atas debitur, ya, orang yang meminjam selaras dengan tempo waktu. Jadi udah dihitung dari pokok, kemudian juga berdasarkan tempo waktu. Kalau dekat misalnya bunganya kecil, kalau lebih lama bunganya akan lebih besar. Dan ini khususnya adalah untuk akad qard tadi, pinjaman, ya, bukan dalam akad-akad yang dibolehkan oleh syariah, karena juga mirip nanti. Kemudian pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, barter. Nah, ini nanti kita akan pelajari, ada yang namanya riba baik, nanti yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Zul. Kemudian pinjam meminjam secara batil. Nah, pinjam meminjam ada riba qard juga namanya, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian yang ketiga, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang tertentu, barang ribawi, dan tambahan yang diberikan kepada pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Nah, itu ada tambahan atas penundaan pembayaran seperti itu. Nah, kemudian apakah setiap tambahan itu dapat dikategorikan sebagai riba? Nah, ternyata tidak seperti itu, karena ada kondisi-kondisi tertentu saja. Kondisi tambahan yang merupakan riba itu apabila tambahan tersebut dipersyaratkan di awal, ya, dipersyaratkan di awal akad, biasanya oleh kreditur. Nah, ini ada ulama yang menyebutnya hadis, namun yang lebih kuat itu hanya kaidah saja, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Dalam redaksi lain, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan lil mukridi, untuk orang yang meminjamkan, fahuwa riba. Kemudian ada lagi redaksi lain, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan masyruton, ya, masyruton yang dipersyaratkan tadi lil mukridi, untuk orang yang meminjamkan, fahuwa riba. Nah, itu yang riba yang memang dipersyaratkan untuk kreditur, orang yang memberikan pinjaman, atau dijanjikan dalam akad oleh debitur. Ini yang minjem juga, pinjemin anak uang misalnya 1 juta rupiah, nanti anak akan kembalikan 1.200.000 misalnya. Nah, yang seperti ini juga termasuk riba seperti itu. Jadi nggak mesti dari pihak yang minjemin saja. Kalau yang dipinjemin juga nawarin, itu juga termasuk riba. Nah, kemudian dikaitkan dengan tempo pembayaran kembali.
Nah, ada yang jika dikembalikan belum jatuh tempo, nggak bisa mengembalikan, kemudian minta pertambahan waktu untuk melunasi utangnya, ditambah tuh ininya nominal yang harus dibayarkan. Nah, itu juga termasuk riba. Nanti penjelasan nama riba apa itu insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Zul. Jadi ada potongan hadis juga riwayat Muslim, faman zada, barang siapa yang menambah, awistazada, atau meminta tambah, fakot arba, maka itu telah terjadi riba. Al-akhis, yang mengambil tambahan itu, wal mu'ti, dan yang memberi, fihi sawa. Ya, keduanya sama seperti itu. Nah, dan ini kita tegaskan lagi di dalam akad qard seperti itu. Yang meminta tambah dan yang menambahkan, khususnya itu ketika dipersyaratkan, karena nanti di pembahasan selanjutnya akan ada. Nah, ini hadis Abu Rafi ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam ya seekor unta yang kecil, lalu tatkala jatuh tempo ya ditagih, Rasulullah SAW ditagih untuk membayar hutangnya. Rasulullah meminta kepada sahabat agar cari ya untuk membayar hutang tersebut. Ternyata tidak didapati unta yang setara, hanya ada yang lebih besar, lebih tua usianya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar diberikan saja yang lebih tua tersebut, yang lebih besar, yang lebih baik intinya daripada benda atau hewan yang tadi dipinjam oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sabda beliau, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Ya, berikan saja unta yang lebih baik tersebut kepadanya. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi hutangnya. Dalam redaksi lain, khiyarukum qada'an. Ya, sebaik-baik manusia yang paling baik tatkala melunasi hutangnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bahasan tahapan pelarangan riba. Tahapan pelarangan riba. Jadi riba ini seperti khamar, pengharamannya itu tadarruj, secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, kalau khamar mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itsmuhuma wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, pada khamar itu ada manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar. Nah, ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati salat ya saat kalian mabuk, ya agar kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Nah, jadi yang pertama tadi disebutkan khamar itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Kemudian tahapan kedua, jangan dekati salat, jangan salat dalam keadaan mabuk, tapi belum diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga, ayat yang sudah kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, begitu juga tentang riba ini yang diterapkan pelarangannya secara bertahap. Yang pertama itu hanya sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dari riba. Ya, firman Allah yang artinya di dalam surah Rum ayat ke-39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Ya, itu kelihatannya saja membantu, padahal tidak membantu seseorang yang memberikan pinjaman dengan sistem riba. Itu di hadapan Allah itu sama sekali bukanlah suatu kebaikan. Justru yang kebaikan itu adalah apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang pahalanya dilipat gandakan. Jadi itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan kedua disusul dengan ayat yang mengharamkan riba. Nah, meski bentuknya itu masih isyarat
bukan sharih ya, tidak jelas. Nah, ini tercantum di surah An-Nisa ayat 161. Yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Nah, ini kalau tidak salah ini redaksinya Yahudi, masih menceritakan tentang Yahudi. Wa akzihimur riba waqad nuhu anhu. Iya. Kemudian tahapan yang ketiga itu Al-Quran secara eksplisit ya menyatakan keharaman riba, tetapi tidak secara keseluruhan, hanya riba fahish ya, riba fahish yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini turun di tahun 3 Hijriah. Ayat yang ketiga ini, larangan untuk mengambil riba secara berlipat ganda ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Dan itu riba yang berlipat ganda ini bukanlah syarat. Yang dilarang itu bukan riba yang berlipat ganda saja, akan tetapi riba yang berlipat ganda ini merupakan sifat yang terjadi saat itu. Ya, saat di masa Rasulullah itu ya riba itu ya yang berlipat ganda ini gitu. Dan ini turun di tahun 3 Hijriah. Nah, tahap yang terakhir, tahap keempat, ini riba diharamkan secara keseluruhan. Ya, apapun bentuknya, apapun namanya itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, kalau kalian tidak melaksanakannya, kata Allah, kalau tidak berhenti, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, akan tetapi jika kamu bertaubat meninggalkan riba itu, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, tidak merugikan karena tidak mengambil sisa riba tadi, dan tidak pula dizolimi, seperti itu. Oke, demikian presentasi Ana kembalikan ke Salma. Baik, jazakallah khair Ustadz Bilal sudah menjelaskan terkait apa itu riba dan tahapan-tahapan larangan riba. Kita lanjutin mungkin untuk jenis-jenis ribanya, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Zul. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bilal terkait dengan riba. Jadi tidak semua tambahan itu adalah riba, meskipun secara pengertian bahasa riba itu adalah az-ziyadah atau tambahan. Tadi ada beberapa kriteria yang tambahan apa saja yang termasuk riba. Yang pertama, apabila pinjam-meminjam uang, misalnya saya sama Mbak Salma pinjam uang. Saya pinjam uang Mbak Salma 100.000. Kemudian kata Mbak Salma, Ustadz, boleh saya pinjemin, tapi nanti ngembaliinnya 101.000 ya. Nah, itu 101.000, 1.000-nya itu adalah riba, karena disyaratkan oleh Mbak Salma sebagai pihak yang meminjamkan, itu riba. Atau mungkin saja Mbak Salma nggak menyaratkan, tetapi saya sebagai yang minjem, saya bilang Mbak Salma, saya pinjam 100.000, nanti saya lebihin deh 1.000 rupiah jadi 100.000. Mbak Salma nggak mensyaratkan, tetapi saya yang meminjam mensyaratkan bahwa nanti kalau saya balikin saya tambahin, itu juga riba. Atau ya tadi saya minjem 100.000, kemudian dikaitkan dengan jangka waktu, misalnya 3 bulan bayarnya sekian. Kalau itu tercipta karena dalam akad pinjam meminjam, itu yang termasuk riba. 3 bulan bayarnya sekian, 6 bulan bayarnya sekian, 1 tahun bayarnya sekian, itu riba karena akadnya adalah qard,
pinjam meminjam. Jadi kalau ada istilah akad qard itu akad pinjam meminjam. Kemarin kita udah belajar bahwa berdasarkan hadis ataupun kaidah yang tadi disebutkan Ustadz Bilal, memang lebih cenderung kepada kaidah, tapi maknanya semua ulama sama, bahwa itu termasuk riba. Riba. Jadi setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, yang ada manfaatnya, itu adalah riba. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis lain menyebutkan bahwa kalau kita minjemin uang kepada orang, kemudian orang yang kita pinjemin itu memberikan fasilitas berupa tumpangan, naik kendaraan, itu jangan diterima, karena manfaat tumpangan itu dikhawatirkan termasuk riba. Gitu. Nah, dalam hal ini ada pengecualian bahwa apabila orang yang minjem itu nggak pernah berbuat baik sama kita, gitu. Maksudnya ketika dia dipinjemin saja baru memberikan fasilitas tertentu, maka kalau yang demikian itu dikhawatirkan termasuk bagian dari manfaat, bagian daripada kelebihan yang diberikan. Tapi kalau misalnya kita bertetangga sama orang gitu, punya tetangga, udah biasa nih kita saling berbagi, memberikan hadiah. Nah, satu ketika dia pinjam uang ke kita, gitu. Pinjam uang kita kasih pinjam. Nah, kemudian dia memberikan sesuatu lagi kepada kita, makanan atau apa, itu nggak masalah, karena memang dalam kesehariannya ya kita sudah sama saling bertahadu gitu ya, saling membagi hadiah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah membagi hadiah, tiba-tiba dia minjem uang gitu, minjem uang, dan karena dia minjem uang itu tiba-tiba dia baik sama kita. Nah, itu yang dikhawatirkan termasuk kepada riba itu. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, jangan diterima kalau misalnya dia menawarkan tumpangan atau tunggangan hewan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan macam-macam riba. Nah, riba itu bisa muncul dalam transaksi hutang piutang, bisa juga muncul dalam transaksi jual beli. Transaksi dalam hutang piutang itu, hutang piutang disebut sebagai riba qard. Jadi kalau ada istilah bahasa Arab qard itu berarti utang piutang. Ada yang mengartikan pinjam meminjam secara bahasa Indonesia. Bisa juga pinjam meminjam uang gitu. Tetapi sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab, pinjam meminjam itu ada akad lain yang lebih tepat. Adanya yang disebut sebagai akad i'arah atau akad ariyah. Nah, itu pinjam meminjam. Misalnya nih, saya minjem pulpen Mbak Salma, saya pakai pulpennya, itu namanya ariyah, bukan pinjam meminjam qard itu. Ariyah itu adalah pinjam meminjam tanpa imbalan. Sosial juga, akad sosial. Jadi kita diberikan cuma manfaatnya aja tanpa ada perpindahan kepemilikan. Kalau qard itu pinjam meminjam dalam artian hutang piutang. Ketika kita dikasih pinjaman, dikasih hutangan, uangnya itu berpindah kepemilikan kepada orang yang minjem. Kalau ariyah enggak, kita minjem motor, kita kasih pinjam secara cuma-cuma, motornya enggak berpindah kepemilikan, masih milik kita. Gitu. Itu bedanya ariyah sama qard. Nah, ini riba itu bisa muncul dari utang piutang yang disebut sebagai riba qard. Nah, riba qard itu sendiri ada dua. Yang pertama riba qard sendiri, namanya riba yang timbul dari pinjam hutang piutang, misalnya. Jadi yang disebut riba qard itu adalah tambahan atas pinjaman atau hutang piutang. Contohnya tadi sudah kita contohkan, Mbak Salma saya pinjam 100.000 kepada Mbak Salma, terus Mbak Salma mensyaratkan 100.000 ngembaliinnya, atau saya yang menawarkan, mensyaratkan bahwa saya akan kasih lebih. Nah, itu namanya riba qard, karena ada pertambahan dari jumlah yang dipinjam. Gitu. Nah, itu juga sama seperti di transaksi bank konvensional. Kalau kita datang ke bank konvensional,
akadnya adalah pinjam meminjam uang, karena konvensional itu nggak ada jual beli, yang ada memang pinjam meminjam uang. Karena ketika kita datang ke bank, dikasih pembiayaan, uang yang dikasih, maka hukumnya adalah pinjaman. Nah, kalau pinjaman itu ada tambahannya, sebagaimana di dalam konvensional kan pasti kita nyicil itu lebih. Nah, itu namanya riba qard. Gitu. Jadi pinjaman yang menghasilkan tambahan yang dipersyaratkan itu adalah riba. Gitu. Itu namanya riba qard. Nah, kemudian riba yang timbul dari riba qard lainnya adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah kalau kita ngasih pinjaman ke orang, kemudian orang itu nggak sanggup membayar pada saat jatuh tempo, kita tambahin lagi hutangnya, bunganya. Gitu. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Contohnya kayak denda keterlambatan di bank konvensional. Jadi ada orang nggak kuat bayar, nggak nyicil, nggak bayar. Sehari telat didenda 100.000. Nah, 100.000 itu dendanya karena dia nggak kuat bayar atau dia telat, itu yang disebut riba jahiliyah. Jadi pertambahan karena seseorang tidak mampu membayar hutangnya, itu adalah riba jahiliyah. Gitu. Kayak denda keterlambatan di konven, riba jahiliyah. Pertanyaannya, di bank syariah ada denda juga, Ustadz. Gitu. Apakah itu riba juga? Itu termasuk riba, tetapi bank syariah tidak mengakui sebagai pendapatan. Kalau konvensional, itu jadi pendapatan. Tetapi kalau di bank syariah, itu nggak jadi pendapatan. Nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Gitu. Itu menjadi dana sosial, tapi itu bukan termasuk riba yang itu prinsipnya adalah sebagai takzir. Takzir itu menghukum. Jadi kesepakatan di awal kalau ada telat, maka ini akan ditakzir gitu. Ditakzir karena tujuannya untuk apa? Tadrib. Tadrib itu untuk mendisiplinkan bahwa orang kalau nggak didisiplinkan cenderung ngemplang, punya utang tuh nggak bayar gitu. Nah, di bank syariah itu diterapkan namanya azir itu, denda keterlambatan, tetapi nggak boleh diakui sebagai pendapatan, nggak boleh diambil itu dana itu, melainkan harus disalurkan kepada sosial untuk pembangunan jalan, pembangunan masjid gitu. Nah, ini kan sebetulnya maslahah. Kalau itu tujuannya adalah maslahah agar orang ini disiplin, tetapi pihak pemberi hutang itu nggak mengambil manfaat dari situ. Beda sama konvensional. Satu orang nggak kuat, nasabah, bank itu mengambil manfaat dari situ. Itu bedanya syariah dengan konvensional. Jadi riba yang muncul dari utang piutang atau riba qard ada dua, yaitu riba qard itu tambahan dalam utang piutang atau pinjaman, kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu karena nggak mampu terus dikenakan tambahan denda gitu. Nah, itu riba jahiliyah. Nah, kemudian riba itu bisa muncul juga dari transaksi jual beli. Nah, ini ingat, selain daripada transaksi utang piutang, riba juga bisa muncul dari transaksi jual beli. Nah, tetapi riba yang muncul dari transaksi jual beli ini adalah khusus terhadap barang-barang ribawi. Nanti kita akan bahas apa saja sih barang-barang ribawi. Itu dijelaskan di dalam hadis ada 6 barang-barang ribawi atau komoditi ribawi yang ketika ditransaksikan itu harus mengikuti ketentuan berdasarkan hadis. Nah, riba jual beli ini ada dua. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl itu tambahan ketika barang ribawi itu ditransaksikan. Misalnya, ada 6 komoditi ribawi. Di antaranya adalah yang 2 diantaranya dia sebagai alat tukar, alat pembayaran, yaitu emas dan perak. Zaman dulu Nabi itu ada alat tukarnya emas dan perak. Gitu. Nah, ketika emas ditukarkan dengan perak, emas ditukarkan dengan emas, maka dia nggak boleh ada selisih. Harus sama barangnya. Jumlahnya harus sama. Kalau emas 1 gram ditukar, maka ditukar dengan emas yang lain, maka harus 1 gram juga. Nggak boleh ada kelebihan. Gitu. Meskipun karatasenya beda.
ya misalnya emas 24 sama emas 19, emas muda gitu ya. Nah, meskipun beda jenis yang 24 dan 19 itu beda kan secara harga kalau kita jual, tetapi karena sama-sama dia sebagai emas, maka gramisasinya harus sama, 1 gram ya harus 1 gram. Gitu. Nah, kalau ada kelebihan, misalnya emas yang 24 karat 2 gram, terus emas yang 19 karat 8 gram, nah itu riba kelebihannya. Dia harus tetap sama meskipun secara ininya beda. Atau barang ribawi lainnya, ada yang termasuk barang komoditi ribawi itu adalah bahan pokok kayak gandum atau ini kurma lah. Kurma ada yang macam-macam, ada kurma ajwa, ada kurma sukari. Nah, ajwa ini kan paling cakep nih, kurma Nabi. Kurma sukari ada yang manis tuh. Nah, ketika kurma ini ditukar, misalnya ajwa 1 kilo, sukari ini 2 kilo, itu nggak boleh. Karena sama-sama jenis kurma. Gitu. Sama-sama kurma. Meskipun jenisnya berbeda nih. Ada yang sukari sama ajwa. Tapi karena kurma ini termasuk barang ribawi, yang mana menurut hadis ketika ditukar itu harus sama, maka ya takarannya harus sama. Kalau ada kelebihan, itu namanya riba fadl. Nanti kita bahas lebih jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya riba yang timbul dari jual beli adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu karena adanya penangguhan. Jadi tadi kalau dia barangnya ribawi, dia satu klaster, satu sama-sama bahan pokok atau sama-sama alat tukar, itu selain dia harus ininya sama, beratnya sama, juga nggak boleh ada penundaan. Jadi ketika kurma tadi diserahkan, kurma sukari diserahkan, maka kurma ajwa juga harus diserahkan. Selain tadi beratnya harus sama. Tapi kalau ada penundaan, misalnya kurma sukari diserahkan sekarang, ajwanya besok. Nah, itu termasuk riba nasi'ah karena ada penundaan. Gitu. Jadi sampai sini dulu. Nanti kita akan lebih jelas ke contohnya. Jadi secara klasifikasi pembagian riba itu ada 2, riba qard, riba yang timbul karena utang piutang, jenisnya ada 2, riba qard dan jahiliyah, dan juga riba karena jual beli atau disebut riba buyu, riba jual beli. Jenisnya ada 2, yaitu riba fadl karena pertukaran barang ribawi tapi ada tambahannya, kelebihannya. Juga riba nasi'ah karena ada penundaan komoditi salah satu ribawi. Yang satu dikasih sekarang, yang satunya ditunda, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang penting tidak secara bersama-sama, itu namanya riba nasi'ah. Next. Kemudian, sekarang kita mau tahu komoditi ribawi itu apa saja. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis dari Ubadah bin Samit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, az-zahabu biz-zahab, wal fiddatu bil fiddah, wal burru bil burri, wasyairu bisyair, wat tamru bit tamril, wa bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bimislin, sawaan bisawain yadan biyadin. Jadi ada 6 komoditas ribawi. Nah, ini jadi ada barang ribawi nih. Nah, ini kalau barang ribawi ditransaksikan, diperjualbelikan atau ditukar barter, maka harus mengikuti ketentuan ini. Jadi yang pertama ada emas. Emas itu barang ribawi, gitu. Kemudian ada perak. Perak ini barang ribawi. Ada gandum. Gandum itu barang ribawi. Kemudian ada syair. Syair itu jenis gandum juga, tapi dia yang halus. Kita nyebutnya gampangnya oatmeal tuh barang ribawi, gitu, gandum yang halus. Nah, kemudian ada kurma. Kurma tuh barang ribawi. Dan yang terakhir ada garam. Nah, ke-6 jenis barang ini kalau ditransaksikan harus mengikuti ketentuan, yaitu apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka syaratnya ada 2. Sama ukuran dan takarannya, serta dilakukan yadan biyadin.
Dia dan biadin itu tunai, tangan dengan tangan, nggak boleh ada penundaan. Jadi selain tadi ukurannya sama, jenisnya sama, harus dilakukan ya dan biadin. Nah, apabila beda, faizah talafat hazihil asnaf fabi'u kaifa syitum idza kana ya dan biadin. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga apabila jenisnya berbeda, ilatnya berbeda, maka ukurannya boleh berbeda dengan syarat harus tunai. Itu hadisnya seperti itu. Jadi ada 6 komoditi ribawi. Next kita akan lanjut ke langsung praktiknya. Untuk lebih mempermudah saya bikin skema seperti ini. Jadi komoditi ribawi itu tadi ada 6. Ada emas, ada perak. Nah, ini merupakan satu klaster. Emas dan perak ini sebagai alat tukar. Karena zaman Nabi itu alat tukar emas dan perak. Nah, kalau sekarang dikiaskan, dipersamakan emas dan perak itu seperti dolar dan rupiah. Nah, ini satu klaster nih. Jadi komoditi ribawi yang sebagai alat tukar. Yang kedua, klasternya adalah klaster bahan pokok atau makanan. Ada 4. Ada gandum, ada oat, ada kurma, dan garam. Jadi teman-teman tahu ada 2 klaster. Yang pertama sebagai alat tukar, ada 2 emas dan perak, termasuk rupiah dan dolar, di situ uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada sebagai bahan pokok, ada gandum, oat, kurma, dan garam. Jadi totalnya ada 6. Nah, berdasarkan hadis tadi, apabila emas ditukar dengan emas, maka nilainya harus sama. Beratnya harus sama. Syaratnya ada 2. Beratnya harus sama dan dilakukan yadan biadin. Harus dilakukan tangan dengan tangan, tunai, bahasa kita kontan. Itu juga perak dengan perak, karena dia sejenis. Perak dengan perak harus akarannya sama, beratnya sama, dan harus tangan dengan tangan. Nggak boleh ada penundaan. Gandum dengan gandum, oat dengan oat, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Artinya dia sejenis, satu barang. Termasuk juga transaksi dolar dengan dolar. Nah, ketika $1 ditukar dengan $1 lagi, nah itu harus apa? Harus yadan biadin. Gitu. Rupiah juga gitu. Rupiah ditukar dengan rupiah, itu harus sama nilainya. Misalnya 1 lembar Rp100.000 ditukar dengan 2 lembar Rp50.000. Nah, selain ini kan nominal udah sama nih, yang satu selembar 100 dengan 2 lembar 50.000 kan sama-sama 100. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua harus dilakukan secara langsung, tunai. Nggak boleh ada penundaan. Nggak boleh 100.000-nya dikasih, uang 2 lembar 50.000 itu belakangan. Nggak boleh. Kalau gitu namanya ada penundaan tadi. Nah, kalau ada penundaan disebut tadi riba nasi'ah. Jadi syaratnya 2. Next, Ustaz Bilal. Nah, ini lebih lengkapnya di sini, lebih jelasnya. Nah, ini berdasarkan hadis tadi, jika jual beli atau pertukaran komoditi ribawi tadi sejenis dan satu ilat, sejenis itu misalnya tadi emas. Emas kan jenisnya emas tuh, emas ditukar dengan emas. Dan satu ilat itu satu klaster. Klasternya tadi kan sebagai alat pembayaran. Jadi emas dia satu jenis dan satu klaster, berarti emas dengan emas gitu. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau gandum dengan gandum. Satu jenis, gandum sama gandum, dan satu ilat sebagai alat sebagai apa? Sebagai bahan pokok. Kurma dengan kurma, satu jenis dan satu ilat. Maka syaratnya ada 2. Harus sama takarannya dan dilakukan dengan tunai. Gitu. Syaratnya 2 nih, kalau misalnya dia sejenis dan satu klaster gitu gampangnya. Tetapi misalnya yang kedua, kalau pertukaran itu adalah komoditi ribawi yang satu ilat tapi beda jenis. Misalnya emas dengan perak, dia satu klaster tetapi beda jenis. Emas dengan perak atau dolar dengan rupiah, dia sama-sama satu klaster sebagai alat pertukaran, alat pembayaran, tapi beda jenis, dolar dengan rupiah
emas dengan perak gitu. Nah, syaratnya cuma satu. Kalau misalnya dia satu klaster tapi beda jenis, yaitu harus dilakukan secara tunai dan biadin dengan tangan dengan tangan. Sama juga seperti emas dengan uang. Nah, makanya beli emas itu nggak boleh secara online. Karena syaratnya satu, harus dilakukan tunai. Emasnya dikasih, uangnya dikasih. Karena dia satu jenis. Ini sebagai alat pembayaran, satu ilat. Sama juga seperti misalnya kita beli kurma, tapi bayarnya pakai gandum. Ini kan satu klaster sebagai alat pokok dan sama-sama barang ribawi, beda jenis, tetapi satu ilat. Nah, syaratnya cuma satu, tunai. Gitu. Kalau satu jenis dan satu ilat, syaratnya dua tadi. Misalnya kurma ditukar dengan kurma ajwa ditukar dengan kurma sukari. Karena dia satu jenis dan satu ilat, satu klaster, maka syaratnya dua. Selain beratnya harus sama, takarannya harus sama, harus dilakukan secara tunai. Tangan dengan tangan, ya dan biadin. Nah, yang ketiga, jika jual beli pertukaran antar komoditi ribawi, beda klaster atau beda ilat. Klaster itu ilat. Jadi beda klaster nih dia. Yang satu merupakan alat tukar, yang satu sebagai bahan pokok. Dan juga beda jenis. Misalnya, tadi emas ditukar dengan kurma. Nah, ini nggak mesti sama takarannya, dan juga tidak harus dan biadin, tidak harus tunai. Contohnya kita beli kurma, itu kan nggak harus sama, gitu kan? Terus juga nggak harus kontan, nggak harus ya dan biadin. Terus kita beli beras itu termasuk komoditi ribawi karena dipersamakan sebagai bahan pokok. Gitu. Jadi beli beras itu boleh nggak tunai, boleh nggak kontan gitu. Nah, ini transaksi ribawi karena sudah diatur. Termasuk juga jual beli emas, karena emas itu adalah barang ribawi, kemudian pembayarannya menggunakan uang yang memang termasuk barang ribawi, maka emas ketemu uang, ini sama-sama alat tukar. Satu ilat, satu klaster, tetapi beda jenis. Maka syaratnya satu, yaitu harus dilakukan tunai. Tunai itu yadan biadin. Jadi harus namanya yadan, bahasa Arab itu yadan. Yadan itu tangan, biadin dengan tangan. Artinya harus secara langsung. Tangan dikasih, uang dikasih, emas diterima. Itu namanya yadan biadin. Bagaimana transaksi emas yang melalui online? Kalau berdasarkan ketentuan hadis ini itu nggak boleh. Karena apa? Karena ya syaratnya ini sama-sama barang ribawi, uang barang ribawi, emas barang ribawi. Berdasarkan hadis ini ketika ditransaksikan kedua barang ribawi yang satu ilat, namun beda jenis, maka harus dilakukan ya dan biadin. Itu menurut hadis ini nggak boleh. Jadi harus dilakukan secara tunai kalau kita beli emas. Nah, bagaimana? Kok sekarang ada yang membolehkan, Ustaz? Gitu. Contohnya apa? Di fatwa DSN, jual beli emas dengan cicil itu boleh, Ustaz. Gitu. Nah, itu memang satu pendapat lain. Memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa emas ketika dia sudah berubah bukan menjadi alat tukar, contohnya misalnya sebagai perhiasan, sebagai logam mulia, dan memang secara de facto emas saat ini bukan sebagai alat tukar seperti zaman Nabi. Dia sebagai komoditas, sebagai perhiasan, sebagai uang logam mulia, dia bukan alat tukar. Maka ketika dia sudah secara ketentuan itu berubah dari alat tukar menjadi komoditas, itu statusnya dia sebagai sil'ah, sebagai barang. Maka ketika dia berubah menjadi barang, statusnya ya seperti jual beli barang yang lainnya yang boleh diperjualbelikan, baik itu secara tunai kontan atau secara cicil gitu. Nah, itu pendapat yang membolehkan, termasuk juga yang diadopsi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya
boleh menjual emas secara cicil. Karena alasannya emas saat ini sudah bukan menjadi alat tukar, tetapi sudah menjadi komoditas atau sila. Next, dari sini bisa dipahami ya, jadi ada 3 ketentuan kalau transaksi emas itu satu klaster dan jenisnya sama, emas dengan emas, maka syaratnya 2, dilakukan secara tunai dan takaran atau beratnya itu harus sama. Yang kedua, jika pertukaran komoditi ribawi itu satu klaster, tetapi beda jenis, misalnya emas dengan perak, atau misalnya kurma dengan garam, terus gandum dengan kurma, itu kan satu klaster tapi beda jenis. Syaratnya cuma satu, harus yadan biyadin, tunai, tangan dengan tangan, tidak boleh ada penundaan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia beda ilat, beda klaster, dan beda jenis pastinya kan, nah, maka bebas kamu mau transaksikan beda takaran, boleh. Gitu. Kayak uang sama kurma kan boleh beda tuh. Kita kurma 1 kilo uangnya misalnya 10.000 kan begitu kan, itu boleh. Jadi sama kayak jual beli biasa saja karena dia beda ilat. Next, Ustaz Bilal. Nah, ini sekarang kita masuk kepada contoh nih. Contoh nih teman-teman, kalau yang bisa jawab bisa open mic boleh. Jadi ada 2 komoditas ribawi. Ada emas, yang satu perak. Contoh kasusnya adalah 1 kilo emas ditukar dengan 4 kilo perak secara tunai. Boleh atau enggak? Ada emas dengan perak. Ini satu ilat dia, emas dan perak satu ilat. Dilakukan secara tunai. Nah, ini Mas Malna nih, cepat nih, jawabannya boleh. Betul, jawabannya boleh. Alasannya apa? Alasannya adalah dia satu klaster dan satu klaster tapi beda jenis. Beda jenis gitu. Nah, syaratnya kan harus 2 kalau gini. Syaratnya 1. Syaratnya 1 yaitu harus dilakukan secara tunai saja. Sedangkan takaran itu boleh berbeda karena dia beda jenis. Tetapi satu klaster. Bisa ngerti ya? Yang kedua, ada emas dengan uang. Nah, ini sama nih, satu ilat dia. Ingat satu ilat sebagai alat tukar. Contohnya, 1 gram emas ditukar dengan 1 juta rupiah. Uang dan emas diserahkan di majelis akad. Berarti kalau di majelis akad tuh orangnya sama-sama ada, serah terimanya langsung. Nah, ini boleh atau enggak? Emas ditukar dengan uang. Dan dia secara langsung ya dan biadin. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena satu klaster dia sama-sama satu ilat sebagai alat tukar, tapi karena beda jenis, syaratnya cuma 1, harus dilakukan yadan biyadin. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada dolar dengan rupiah. Sama nih, satu klaster nih, sama-sama sebagai alat tukar, tapi beda jenis. Contoh kasusnya 1 dolar ditukar dengan 14.000 rupiah. Dolar diberikan saat ini, rupiah diserahkan besok. Ayo, siapa yang paling cepat? Boleh apa enggak? Nah, tidak boleh. Karena dia harus yadan biyadin. Satu klaster, tetapi beda jenis. Dolar dengan rupiah, boleh tuh nilainya berbeda. Karena memang dia tidak disyaratkan harus sama. Yang harus sama itu apabila dolar ketemu dolar, rupiah ketemu rupiah. Nilainya harus sama. Tetapi syaratnya cuma 1, karena dia dolar ketemu rupiah itu satu ilat, satu klaster, tapi harus dilakukan dengan yadan biyadin atau kontan. Jadi kalau kita misalnya, Ustaz, kalau saya tukar uang di bank itu, taksi falas, itu kan katakan ya falas lah, itu kan nggak tunai. Jadi saya transfer, settlement-nya 3 hari gitu. Settlement-nya 3 hari, padahal kan harusnya
tunai ya dan biadin. Nah ini itu ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional berdasarkan penjelasan daripada ekonom bahwa settlement itu ya masih dianggap tunai paling lambat 3 hari. Gitu. Jadi masih dianggap tunai untuk transaksi uang karena memang membutuhkan proses gitu, bukan karena memang pengen ada penundaan, bukan, tapi memang prosesnya itu paling lama 3 hari. Maka batas toleransi untuk transaksi falas itu memang 3 hari dan itu masih dianggap sebagai tunai. Tapi intinya ketika ada satu barang komoditas ribawi yang dia satu ilat, beda jenis, itu syaratnya cuma satu, harus ya dan yadin. Nah, kemudian ada emas dengan beras. 1 gram emas ditukar dengan beras 2 kuintal secara tidak langsung. Nah, ini kita identifikasi. Emas sama beras ini beda ilat, beda klaster. Emas alat tukar, beras sebagai komoditas. Nah, kemudian ditukar dia. Sama aja kayak kita beli emas, tapi beli beras bayarnya pakai emas. Nah, ini boleh nggak kalau kasusnya 1 gram emas ditukar beras 2 kuintal secara tidak langsung? Boleh nggak? Ayo, siapa yang paling cepat nih? Belum ada yang jawab nih. Ini boleh. Boleh. Karena apa? Ini beda, sudah antar klaster. Kalau antar klaster, nggak ada syarat. Nggak ada, dia boleh secara tidak tunai, boleh juga berbeda ukurannya, kan? Tadi ya ini termasuk yang ketiga, yang paling bawah tadi, karena dia beda klaster, udah antar klaster, maka boleh tidak ada syarat harus tunai dan tidak ada syarat takarannya harus sama. Gitu. Nah kemudian yang terakhir nih, ada beras ditukar dengan beras komoditasnya. Nah ketentuannya 10 beras rojo lele ditukar dengan 5 liter beras dianjur secara tunai atau ya dan biadin, boleh nggak? Yo, siapa paling cepat nih? Ada 10 beras rojo lele, 10 liter, dengan 5 liter beras Cianjur. Nah, betul, jawabannya tidak boleh. Karena dia satu klaster. Meskipun mereknya beda, rojo lele mungkin lebih mahal daripada beras Cianjur. Tetapi karena dia termasuk dalam komoditas ribawi, sama-sama beras, ketika ditukar, itu harus dilakukan secara syaratnya 2. Pertama, takarannya harus sama, kemudian harus dilakukan secara dan biadin atau secara tunai. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya beras ditukar dengan uang, itu kan udah antar klaster. Jadi kalau kita beli beras, nggak ada syarat beli beras dengan uang, itu nggak ada syarat harus tunai dan takarannya harus sama. Nah, ini saya kira semua udah paham nih. Jadi kita dengan memahami komoditas ribawi 6 ini, kalau kita transaksi ya harus mengikuti ketentuan ini, nggak boleh melanggar, karena kalau kita melanggar ini termasuk riba. Gitu. Nah, tadi yang cenderung yang banyak pertanyaan itu, bagaimana Ustadz kalau jual beli emas? Gitu. Nah, jual beli emas ini tergantung kita mau pakai pendapat yang mana, mau mengikuti pendapat yang hati-hati. Nah, yang ini berarti hati-hati ini dapat yang ya ini termasuk barang ribawi. Bagaimanapun bentuknya barang ribawi seperti emas, mau dia berlaku sebagai alat tukar atau bukan, sudah jadi perhiasan, maka dia barang ribawi yang ditransaksikan itu harus ya dan biadin secara langsung gitu. Maka kita nggak boleh ngikut pendapat DSN. Kalau misalnya kita berpendapat bahwa emas itu sampai kapanpun mau diubah bentuknya seperti apa, berarti kita nggak boleh beli emas secara online tuh. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat DSN yang bahwa emas itu sekarang bukan udah sebagai alat tukar, melainkan sudah jadi komoditas, maka kita boleh secara online. Jadi itulah pentingnya kita tahu ilmu. Kalau kita tahu ilmu, maka kita bisa mengambil pendapat yang mana yang kita yakini. Kalau kita meyakini yang tadi pertama, emas itu selamanya akan sebagai barang ribawi, maka harus secara tunai, tidak boleh secara online. Kalau kita beli online, sementara kita mengambil pendapat itu, berarti kita menyalahi. Tapi kalau kita mengambil pendapat DSN yang membolehkan, ya silakan beli online, nggak apa-apa.
Tapi saran ana termasuk yang rada hati-hati terhadap barang ribawi. Karena barang ribawi ini perlakuannya khusus, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Hadis yang tadi sudah kita sebutkan tadi, az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddah, itu kan Nabi memang mengarahkan secara langsung, ini barang ribawi kalau kalian transaksikan, aturannya begini. Wallahu a'lam. Next, Sabila. Nah, cukup. Dari sini sih saya bisa menyimpulkan teman-teman sudah tahu barang ribawi apa dan kalau ditransaksikan itu harus seperti apa. Dan tadi sedikit menambahkan, bagaimana kalau misalnya tadi pinjam meminjam kalau dipersyaratkan ada tambahan itu kan riba. Bagaimana kalau nggak dipersyaratkan? Gitu. Nah itu yang hadis tadi baginda Rasul ketika punya utang sama Yahudi, nggak masalah, tambahan itu adalah hadiah. Jadi misalnya saya punya utang sama Mbak Salma, saya punya utang ke Mbak Salma 100.000. Nah saya nggak mensyaratkan ada tambahan, Mbak Salma juga nggak mensyaratkan ada tambahan. Tapi ketika saya mau nyaur, karena saya orang yang punya budi, udah dibantu sama Mbak Salma, kemudian saya kasih tambahan tuh. Nih Mbak Salma, saya kasih 100.000 dan 100.000 buat Mbak Salma. Saya ikhlas, ini hadiah dari saya. Nah itu boleh diterima Mbak Salma sebagai hadiah, bukan dipersyaratkan soalnya. Gitu. Nah itu sama, contohnya seperti Nabi. Nabi itu punya utang unta sama Yahudi, yang untanya ukurannya kecil. Ketika datang ke Nabi, nagihnya kasar. Sampai sahabat tuh di dalam hadis lain dengan istilah mau nanganin itu artinya mau ditonjok gitu sama sahabat, tapi Nabi bilang jangan, biarkan, dia punya hak untuk itu, maka carikan unta di belakang. Nah ketika dicarikan unta oleh sahabat, kata sahabat, ya Nabi, nggak ada unta yang seumuran dengan utang engkau gitu. Nabi nggak apa-apa, kasih aja gitu. Katakan karena sebaik-baiknya kalian yang membayar utang itu yang paling baik gitu, kata Nabi. Artinya ya nggak apa-apa, lebihnya itu ya buat dia, karena yang paling baik orang bayar utang itu dilebihin. Nah ini Nabi ngajarin etika. Kalau kita etika dalam meminjam, kasih lebih gitu etikanya, tapi jangan disyaratin. Artinya kalau kita minjem sama orang, etikanya lebihin. Nah etikanya orang yang minjemin jangan ngarepin kelebihan gitu. Jadi sama-sama punya etika. Kalau kita minjemin jangan ngarepin kelebihan, kalau kita minjem etikanya kasih lebih, kasih hadiah. Tapi sama-sama jangan dan wallahu a'lam. Kita masuk ke pertanyaan Mas Salman. Insya Allah. Gimana teman-teman, sudah pada tahu ya komoditas ribawi ini? Masya Allah, jazakumullah khairan. Sebelumnya Ustaz Zul sama Ustaz Bilal atas penjelasannya. Cukup clear, Masya Allah. Akhirnya kita tahu ya apa itu riba-riba yang selama ini ngetren banget gitu. Oke, kita masuk pertanyaan nih, Ustaz. Ada dari Mas Bramantio Suryonugroho. Ini sepertinya baru masuk nih ya. Alhamdulillah Mas Bramantio. Izin tanya Ustadz, bagaimana kalau tukar $1 dengan $2? Selisihnya dianggap sebagai biaya operasional. Apakah ini termasuk dalam riba? Ya, itu termasuk riba. Tadi kita sudah bahas bahwa uang dolar dengan uang dolar itu kan sama, satu klaster atau satu ilah sebutannya, satu ilah, dan dia satu jenis, dolar dengan dolar. Jadi kalau uang dolar ditukar dengan uang dolar, syaratnya dua tadi. Harus sama nominalnya, ya kalau $1 harus $1. Yang kedua, harus dilakukan yadan biyadin secara langsung. Itu syaratnya dua. Nah, makanya kalau bisnis itu yang masih memungkinkan untuk adanya keuntungan, itu adalah money changer. Dolar ditukar dengan rupiah kan boleh ada kelebihan, tapi harus tunai, ya dan biadin. Tapi kalau misalnya pertukaran sesama jenis itu nggak boleh, itu riba kalau ada kelebihan. Termasuk transaksi yang banyak dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah itu nanti ada bahasannya lagi. Jadi bagaimana hukumnya tukar menukar uang baru dengan uang lama, rupiah ketemu rupiah, harusnya
nominalnya sama dan ya dan biadin. Jadi kalau kita nuker uang baru uang lama, ya status baru dan lama itu tidak berubah dalam syariah itu. Yang dilihat adalah satu ilat dan satu jenis harus sama. Nanti kita bahas lebih lanjut lah kalau masalah tukar menukar uang tuh nanti menjelang Lebaran. Lihat solusinya bagaimana. Nanti ada solusi tuh kalau kita memang termasuk orang yang suka bertransaksi atas itu gitu, ada solusinya. Lanjut. Oke. Ustadz Bilal ada tambahan nggak? Cukup Ustaz. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jikalau kelebihan pembayarannya dibunyikan sebagai biaya administrasi atau biaya penanganan layaknya pada produk paylater? Apakah ini hanya kamuflase riba kontemporer? Ya. Yang kedua, bagaimana dengan praktik jual beli? Oh, ini beda ininya, Ustadz. Beda pertanyaannya, jenisnya. Bagaimana dengan praktik jual beli tukar tambah mobil bekas dengan metode dicicil, Ustadz? Ya. Nah, yang pertama nih, kalau Anda lihat dari istilah pay later itu yang terjadi di e-commerce itu kan termasuk kepada pinjam meminjam lah ya. Karena kalau persepsi Anda pay later itu bayar di belakang kan. Nah, syariah juga itu sebetulnya bisa pay later gitu karena kan bayar di belakang itu banyak transaksi sesuai syariah. Kalau memang akadnya betul, misalnya jual beli kredit, murabahah, istisna, salam itu kan pay later, bayarnya belakang. Kalau salam mungkin barangnya belakang juga, atau istisna juga barang belakang. Tapi murabahah atau jual beli taksid, jual beli kredit itu kan sebetulnya pay later, barangnya duluan, bayar belakang. Tapi kalau coba melihat pertanyaan ini pay later termasuk yang konvensional, yang mana pinjam meminjam uang. Nah, kalau pinjam meminjam uang secara syariah itu kan kita tadi sudah tahu bahwa pinjam meminjam uang itu akadnya qard, utang piutang. Di mana ketika utang piutang, apa yang dipinjamkan itulah nanti yang dikembalikan, nggak boleh ada kelebihan. Nah, bagaimana jika dibunyikannya adalah biaya administrasi? Bagaimana di dalam produk fatwa produk bank syariah juga ada produk qard namanya pinjam meminjam, termasuk akad tabaruk yang nggak boleh ada kelebihan. Tetapi dibolehkan adanya biaya administrasi. Dalam akad qard itu boleh ada biaya administrasi. Nah, kalau di syariah biaya administrasi itu harusnya tidak dijadikan sebagai komponen untuk mendapatkan keuntungan. Makanya di Fatwa Dewan Syariah Nasional, biaya administrasi dalam hal akad utang piutang yang muncul dari akad utang piutang itu berdasarkan real cost. Jadi betul-betul biaya yang muncul atas akad itu, misalnya biaya apa sih namanya, materai, biaya apalah yang memang betul-betul muncul gitu, bukan ekspektasi return, bukan ekspektasi return, bukan apa sih keuntungan yang diharapkan dari biaya administrasi. Jadi mengatasnamakan biaya administrasi padahal tujuannya mengambil keuntungan. Nah, itu riba kalau misalnya tujuannya mengambil keuntungan padahal secara fatwa harusnya boleh mengenakan biaya administrasi, tapi memang betul-betul ada biaya yang keluar karena itu. Karena kan kalau akad di bank konvensional atau bank syariah kan memang butuh administrasi ya, beli apa segala macam itu boleh. Tapi memang atas dasar real cost, bukannya opportunity loss gitu atau opportunity return gitu. Itu nggak boleh kalau misalnya cuma embel-embel administrasi padahal tujuannya dia ambil keuntungan dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan praktik jual beli tukar tambah mobil bekas? Nah, ini Tambahan dulu Ustaz untuk yang pertama tadi. Apa tuh? Apakah itu dibolehkan atau enggak, tadi biaya administrasi udah dijawab sama Ustaz Zul. Mungkin untuk mempertegas saja, biasanya yang namanya ribawi itu pasti ada ininya, ada
bunga berlipatnya. Andai yang pay letter ini atas nama biaya administrasi atau biaya penanganan. Misalnya taruhlah 2% dalam waktu 3 bulan. Tapi ketika jatuh tempo dalam waktu 3 bulan itu, ya biasanya ciri khasnya ribawi itu mesti akan ada tambahan. Nah, ini akan jatuhnya kepada riba jahiliyah tadi yang sudah dijelasin sama Ustadz Zul. Tatkala tidak mampu bayar saat jatuh tempo, bisa ditambah masanya, tapi kewajibannya jadi naik seperti itu. Nah, itu di antara tabiatnya atau kebiasaan dari transaksi ribawi. Walaupun tadi pakai namanya biaya administrasi seperti itu. Itu aja tambahannya. Ya, betul Ustaz Bilal. Coba aja dimacetin begitu ya. Paling-paling kontak kita disebar disebar ke semua teman kita yang ada di kontak di HP dan begitu. Itu dari situ aja cara-cara ini sudah tidak syariah gitu kan. Nah, yang kedua bagaimana dengan praktik jual beli tukar tambah mobil bekas dengan metode cicil. Nah, ini pertama yang harus kita ketahui bahwa mobil itu bukan komoditas ribawi. Jadi mobil itu sil'ah barang. Ketika dipertukarkan, maka dia tidak termasuk mengikuti ketentuan transaksi jual beli atau tukar menukar komoditas ribawi seperti di hadis yang tadi. Gitu. Jadi boleh saja, misalnya saya punya motor Beat gitu kan, Mbak Salma punya motor Mio, ya Beat lebih mahal lah, gitu. Lebih keren lah, gitu. Sehingga Mbak Salma nih nambah gitu. Ya, oke deh, Ustaz, karena motor Anda Mio nih gitu, Ustaz Beat gitu, dan tahunnya lebih mudah, Anda nambah berapa Ustaz? Nambah 2 juta. Oke, 2 juta, tetapi bayarnya jangan sekarang saat Anda cicil, boleh nggak? Boleh. Itu kan sebetulnya ya jual beli tukar tambah, jual beli sama seperti ya jual beli tukar tambah. Dan ini bukan komoditas ribawi yang harus mengikuti ketentuan itu. Jadi boleh berbeda, dan yang terpenting adalah cara pembayaran dan harga itu disepakati biar tidak ada goror. Kemarin kita udah bahas tuh, yang penting cara pembayarannya bagaimana, berapa lama gitu, berapa lama dan nambahnya berapa biar jelas gitu. Nah, itu diperbolehkan. Allah alam. Sabila ada tambahan ya? Ya, udah cukup sih Sat untuk jawaban pertanyaannya. Paling nambahin ini aja kasus yang mungkin kadang buat orang bingung itu, ya mirip yang kemarin Sat. Satu barang beda harga. Jual mobil harga kalau cash misalnya tunai 200 juta. Kalau cash 200 juta, tapi kalau cicilan 230 juta misalnya. Nah, ini kadang teman-teman takut riba gitu, takut riba karena harganya berbeda antara yang cash dengan cicil. Nah, padahal ini tadi sudah dijelasin sama Ustaz Zul, mobil itu atau rumah itu bukan komoditi ribawi seperti itu. Ilah ribawinya tadi bukan alat tukar, bukan juga bahan makanan tadi. Nah, jadi mobil, rumah itu benda-benda lain, laptop, beda harga tunai dengan cicil itu tidak jadi masalah seperti itu. Yang jelas selama disepakati beli harga tunainya berapa, kalau deal ya udah sah itu. Yang satu, orang kedua beli dengan harga cicil, harganya naik sedikit, udah cicil, deal, itu juga nggak ada masalah seperti itu. Itu aja tambahannya, Ustaz. Ya, baik. Syukuran Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Caca nih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya dilakukan seseorang terhadap rumah yang telah dibeli secara riba, namun belum bisa dilunasi sampai saat ini. Jazakallah khairan katsiran. Jadi begini Mbak Caca. Yang pertama, kita ini udah ngaji, jadi udah tahu hukum riba. Jadi transaksi di lembaga keuangan konvensional itu prinsipnya adalah pinjam meminjam uang. Berbeda dengan bank syariah. Ketika kita membeli rumah, bank syariah itu sistemnya jual beli. Jadi kalau kita beli di bank syariah, jika kita mengajukan pembiayaan rumah, nanti bank syariah yang akan membeli dulu dari developer. Kemudian setelah barang itu dimiliki oleh bank, baru dijual dengan akad murabahah.
itu boleh secara syariah, akadnya jual beli. Kalau konvensional enggak, akadnya adalah pinjam uang, kredit pinjam uang. Sehingga itu termasuk riba. Nah, pertanyaan gimana kalau misalnya kita udah terlanjur beli ini, Ustaz? Sementara saya belum punya uang untuk melunasi. Yang pertama karena kita sudah ngaji, kita sadar itu adalah perbuatan riba. Jadi jangan mengingkari bahwa itu bukan riba. Kita yakini bahwa itu adalah riba, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran, dalam hadis bahaya riba itu seperti apa. Kita yakin itu riba. Tapi kita memohon kepada Allah ampunan. Jadi kita yakini dan kita mohon ampun. Ya memang dengan khilafan kita, ketidaktahuan kita, ilmu kita yang terbatas waktu itu, gitu, atau karena keterpaksaan, ya kita yakini bahwa itu riba. Kita mohon ampun. Dan yang selain kita memohon ampun, kita mohon ya Allah berikan jalan keluar. Bagaimanapun caranya Allah yang ngatur. Rezekinya nanti Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kita mohon ampun. Ya nggak usah dijual kalau memang kita nggak punya kemampuan, tapi punya azam yang kuat, punya tekad bahwa ya Allah, saya minta jalan keluar bagaimanapun caranya. Saya mohon diberikan kesanggupan untuk melunasi hutang riba saya. Nah, insya Allah Allah berikan tuh jalan. Insya Allah. Jadi yang pertama ya bertobat kepada Allah bahwa memang itu hutang riba. Jadi kalau belum punya kemampuan ya nggak usah dijual. Apalagi kalau kita bisa mengukur bahwa kalau kita jual keluarga kita makin kebelangsak. Kita mau tinggal di mana gitu. Kecuali kita bisa mengukur bahwa kalau kita jual, kita bisa beli dengan uang yang kita jual itu rumah yang baru. Sehingga utang kepada bank konvensional itu lunas, kita dapat rumah tinggal baru gitu. Itu bisa, itu boleh gitu, itu ahsan, lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita mengukur bahwa ya ini rumah atu-atunya gitu, melunasin belum cukup, ntar kalau kita jual, kita tutup utang, kemudian kita ngontrak, kita kebelangsa, anak-anak kita nggak punya tempat tinggal yang layak, malah menyusahkan. Maka ya udah, nggak apa-apa, jalani aja cicilan itu dan berusaha bahwa jangan pernah tepat waktu, karena kalau tepat waktu nanti ada riba jahiliyahnya, tadi ada denda segala macam, malah berlipat-lipat lagi ribanya gitu. Jadi cukup riba kort aja tadi yang kita kena gitu. Kita bayar tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah kita akadkan dengan mereka pelaku ribawi itu gitu. Jadi kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian itu yang paling tahu urusan dunia kalian. Jadi kita bisa mengukur nih, kita tahu ilmunya itu riba, tapi kita juga mengukur nih, jangan sampai anak-anak kita nanti sengsara. Meskipun kalau kita dengar ada kajian Ustadz yang memang ekstrim, yang harus dijual, terus kita nggak tahu berikutnya kayak apa gitu. Yaitu dalam kapasitas mereka mungkin yang lebih hati-hati dan mereka menyampaikannya tanpa mungkin wallahu alam, tanpa memikirkan selanjutnya. Tetapi kita sebagai orang yang realistis bahwa ya Allah itu Maha Pengampun. Jadi mengetahui kondisi seorang ini dalam kondisi, jadi nggak bisa disamakan. Setiap orang itu kondisi daruratnya itu berbeda-beda gitu. Jadi kita yang bisa mengukur sendiri gitu. Jangan sampai menurut pandangan orang, oh ini harus dijual. Tapi kita kebangsak gitu, orang kan nggak tahu, lihatnya dari luar, oh ini riba harus gini-gini. Tapi kita yang bisa mengukur keluarga kita. Kalau kita jual, maka akan menyusahkan lagi. Nah itu kan kaidah lainnya mengatakan ad-dararu yuzalu. Jadi doror itu harus dihilangkan. Jangan sampai kaidah lainnya ad-dararu la yuzalu bid-darar. Jadi apa? Bahaya itu nggak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lainnya. Ini riba, tapi dihilangkan dengan cara yang lain. Ternyata muncul bahaya yang lain, itu nggak bisa kaidahnya. Jadi ya cukup satu bahaya, tapi ya kita mitigasi selanjutnya untuk keluar dari situ. Saya termasuk orang yang punya rumah itu dengan cara mencicil, dengan cara bukan yang ngutang sama bank gitu. Tetapi saya punya azam yang kuat. Tapi saya dengan bank syariah ya. Tapi saya punya azam yang kuat, istri punya azam yang kuat, tirakat yang kuat.
Selalu minta sama Allah, ya Allah, saya nyicil rumah ini 15 tahun. Sangat lama gitu kan. Karena kemampuan saya baru 15 tahun dengan angsuran yang rada ringan gitu. Tapi saya minta ya Allah dalam segala doa, tahajud segala macam, duha, selalu minta. Saya kepengen 5 tahun ini lunas gitu. Nah itu dirakatin tuh, tapi Allah kasih 5 tahun ternyata lunas. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur. Ternyata ada pensiun dini akhirnya lunas. Itulah. Ya, jadi hidup itu memang begitu. Insya Allah kalau memang sudah terlanjur, yang paling utama itu kita mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan mengingkari bahwa ini bukan riba. Gitu. Kita yakini riba, mohon ampun sama Allah, ya jalani saja kita yang bisa mengukur. Gitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wallahu a'lam. Ustaz Bilal tambahan? Cukup, Ustaz, cukup. Ustaz, kalau sama mau nambah pertanyaan dari Mbak Caca, Ustaz. Kalau misalnya memang ada opsi untuk pindah take over, misalnya take over ke bank syariah, apakah itu termasuk solusi, Ustaz? Itu betul. Betul itu solusi yang baik. Kalau sekarang itu banyak produk-produk bank syariah yang memang menyediakan untuk take over. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Nanti kita tinggal kita. Ya mudah-mudahan sih nggak jauh-jauh banget. Tinggal misalnya kita panjangin aja lagi nggak apa-apa. Kita awalnya misalnya sudah tinggal 10 tahun, kemudian kalau di take over ke bank syariah selama 10 tahun agak tinggi gitu. Ya udah kita panjangin lagi aja dah 15 tahun, jadi 15 tahun lagi gitu. Tapi kan secara syariah itu kita lebih aman. Ingat riba itu bahayanya tadi. Riba itu bahayanya ya kadang-kadang kita nggak merasakan langsung, tetapi bagaimana anak cucu kita yang kita berikan dari harta riba itu bilang dari kadang-kadang gitu ada banyak cerita teman-teman yang memang mereka berkecimpung dengan riba, secara pendapatan bagus, uang tuh banyak, rumah bagus, harta bagus, tetapi naudzubillah beliau punya anak itu ya sakit-sakitan, ya mungkin dari situ, tapi wallahu alam ya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya kita memastikan bahwa apa yang kita makan, yang kita ambil itu dari hal-hal yang haram, karena terkait masalah harta, jadi lan tazula qadama abdin, jadi tidak akan bergeser telapak kaki manusia nanti ketika di akhir kiamat itu kecuali mereka ditanya 4 hal. Nah, bagaimana umur mereka digunakan gitu. 4 pertanyaan. Yang terakhir itu adalah terkait dengan harta. Harta itu ditanya 2. Beda sama yang 3 sebelumnya. Harta itu 2 ditanyakan dari mana didapatkan dan kemana disalurkan. Beda, yang lainnya cuma 1, umur dipakai buat apa. Itu. Kalau harta 2, dari mana lu dapetinnya? Dari haram apa halal? Terus nyalurinnya ke halal apa haram? Gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz Bilal. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Jogja. Di desa biasanya ada praktek pinjam meminjam, lalu orang yang pinjam menyerahkan tanahnya atau barang atau motornya kepada pemilik sebagai jaminan. Maksudnya mungkin kepada yang akan meminjamkannya. Kalau si peminjam sudah punya uang, akan dikembalikan lagi jaminannya. Apakah bagi si pemberi pinjaman mengambil manfaat, misal tanah yang dijadikan jaminan digarap untuk diambil manfaatnya dari barang yang dijaminkan, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Tanah, motor dipakai kemana-mana atau buat cari nafkah, atau dengan kata lain digadaikan Ya. dan diambil manfaatnya. Atau bahkan dianggap hal semacam ini dianggap orang pada umumnya sebagai ganti biaya pemeliharaan barang. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau misalnya akadnya adalah pinjam meminjam uang, kemudian ada satu barang yang dijadikan rahan, dijadikan jaminan, maka prinsipnya pihak penerima gadai itu boleh mengambil mu'nah. Mu'nah itu biaya perawatan terhadap barang yang dijaminkan. Tapi
pemanfaatan barang yang digadaikan itu tidak boleh diambil, itu nggak boleh diambil. Jadi kalau misalnya akadnya adalah rohen, gadai dengan disertai adanya pinjaman qard, maka nanti ketika sahur hutang nominalnya harus sama. Kemudian barang yang digadai yang dijadikan jaminan itu tidak boleh digunakan kecuali atas seizin daripada si pihak pemilik barang. Nah, kalau misalnya itu digunakan atas izin pemilik barang, maka resiko itu ditanggung oleh pihak yang menggunakan. Jadi qard, jadi statusnya adalah pinjaman juga. Jadi terus bagaimana misalnya menghasilkan manfaat, katakan jaminannya tadi tanah, kemudian digarap dan menghasilkan. Nah, prinsipnya itu kembali lagi kepada kalau misalnya diizinkan untuk digarap dan menghasilkan, dan si pemilik tanah itu mengizinkan, ya sudah, nggak masalah, ini buat kamu gitu, buat kamu, hasilnya itu jatuhnya hibah yang bisa dipersamakan sebagai mu'nah, barang perawatan gitu, pengganti daripada itu boleh. Yang penting seizin daripada si ini. Tapi prinsipnya utangnya nggak boleh ada lebih, dibayar sejumlah itu. Tetapi segala ketentuan kerugian segala macam karena dia tadi menggunakan barang jaminan, marhunnya itu digunakan, maka ketika terjadi resiko ya pihak penggarap itu yang menanggung. Mungkin ini lebih kayak dua akad yang berbeda ya, Satya, antara si pinjam-meminjamnya dan si Iya, penggunaan dari akad ya ini gadainya itu ya. akad gadai, rohen. Nah, rohen itu kan konsepnya sebetulnya seorang butuh dana gitu, dengan jaminan tertentu gitu. Nah, status barang jaminan itu prinsipnya menurut fikih muamalah itu nggak boleh digunakan karena dia digunakan sebagai jaminan saja. Ketika uang itu nggak bisa dibalikin, gitu, maka jaminan itu dieksekusi. Nah, dijual. Nanti kalau sudah dieksekusi, hasil penjualannya buat nutupin utang. Kalau misalnya utangnya ternyata masih ada kelebihan dari penjualan, maka itu masih menjadi hak si pemilik hutang, gitu, pemilik barang ini. Tapi misalnya kurang dari hasil penjualan eksekusi barang jaminan, maka tetap menjadi hutang yang wajib ditangguh, yang bisa ditagihkan, gitu, wajib dibayarkan kembali. Nah, kan yang jadi status masalah adalah bagaimana misalnya marhun ini, barang yang dijaminkan ini digunakan. Nah, kalau digunakan berarti statusnya itu sebetulnya sudah menjadi resiko si pengguna gitu. Kalau terjadi satu hal gitu. Memang baiknya jaminannya itu nggak digunakan. Ya, harusnya nggak digunakan. Tetapi atas seizin, kalau misalnya atas seizin si pemilik barang nggak masalah. Tapi itu masuk ke dalam riba manfaat nggak ya, Sat, ya? Kalau misalnya kita menggunakan barangnya tersebut? Nggak termasuk. Itu bagian daripada hadiah. Karena yang namanya barang itu, prinsipnya kan kalau jaminan itu kita boleh mengenakan mu'nah kan, mengenakan biaya pemeliharaan, gitu boleh. Karena kan yang namanya barang jaminan itu kan harus dijaga. Katakan misalnya gini, jaminannya itu kuda, terus kita nggak gunakan, kita diemin aja jaminan itu. Sementara dari mana kita ngempanin tuh kuda? Gitu. Apakah didiemin sampai dia mati? Maka kita boleh mengambil sesuatu gitu, meminta mu'nah itu biaya pemeliharaan, perawatan. Termasuk juga apakah tanah itu harus didiamkan, kemudian dia tidak produktif, gitu kan? Jaminan tanah itu. Sehingga si pemilik jaminan itu meminta izin bahwa boleh nggak kalau saya garap? Yang bagus sih bagi hasil. Yang bagus bagi hasil.
Jadi tanahnya digarap, sistemnya bagi hasil. Nah, kalau di Jawa itu ada namanya adol sende, bai'ul wafa nama lainnya. Wafa itu adalah jual beli barang, tetapi dengan jangka waktu. Nih, gue jual sawah gue. Nih, anak jual sawah, tapi nanti ente jangan jual kemana-mana selain nanti jual lagi ke aneh. Tapi selama waktu aneh jual, ente bisa garap, manfaatnya bisa ente dapetin. Itu ada kasus juga namanya Bai'ul Wafa. Bukhara itu transaksinya banyak di Bukhara dulu. Dan itu ada perbedaan ulama pendapat yang mengatakan Bai'ul Wafa itu boleh, ada yang boleh. Kalau di Jawa namanya adol sende kalau nggak salah. Saya mau tambahin, saya bilang Yakfi, Ustaz, yakfi. oke. Cukup ya, udah 22.30. Oke. Ini ada pertanyaan dari lanjutannya dari hamba Allah yang dari Jogja. Kita Terakhir ya. lanjutkan atau dijawab aja Ustaz ya. Kedua, saat ini banyak fenomena berhijrah dan salah satunya berpindah orang-orang meninggalkan riba. Bagaimana cara bertobat dari riba, Ustaz? Semisal ada harta dari riba, harus dikemanakan harta aset tersebut? Ya, Masya Allah ini relate. Ketiga, bagaimana hukum bekerja di bank konvensional, baik yang bersinggungan langsung dengan transaksi yang berkaitan riba, atau bagaimana lain katakanlah satpam atau bagian lain, Ustaz, penjelasannya. Ya, harta-harta riba kalau memang itu merupakan harta pokok yang tadi saya bilang, kalau misalnya itu harta pokok yang ketika kita jual secara sekaligus itu menyebabkan kita sengsara, anak-anak kita sengsara, ya nggak usah dijual, dipertahankan saja. Tapi hutangnya itu dilunasi gitu. Lunasi, kita bertobat sama Allah, mohon ampun, jangan mengulangi lagi. Yang sudah ada ya dimanfaatkan saja gitu. Yang penting utang ribanya lunas. Gitu. Adapun barang yang dihasilkan dengan cara riba ya nggak perlu dimusnahkan atau dijual. Tapi hutangnya yang penting sudah lunas. Kemudian bagaimana hukum bekerja di bank konvensional, baik yang bersinggungan langsung dengan transaksi yang berkaitan dengan riba atau bagian lain katakanlah satpam. Nah, ini nih yang tadi kalau Ana sih cenderung bekerja di bank konvensional itu termasuk sama juga haram, riba gitu. Bagaimana kita belum punya pekerjaan yang lain, kita sudah terlanjur kerja dengan perusahaan yang bank konvensional atau yang berkaitan dengan bank konvensional. Apakah itu termasuk yang ta'awun alal ismi wal udwan? Ya iya, secara ini termasuk sistem yang mensupport terhadap transaksi ribawi. Maka termasuk kalau memang dia perusahaan yang mensupport itu adalah core bisnisnya adalah hanya mensupport transaksi ribawi saja, maka dia termasuk yang ya, bagian daripada itu gitu. Kecuali satu perusahaan yang mensupport itu bukan core bisnisnya, bukan itu gitu. Dia banyak bisnis-bisnis lain, tapi salah satu bisnisnya adalah menyediakan sistem, katakan satpam lah, misalnya perusahaan outsourcing, dia menyalurkan ke bank konvensional, satpamnya ada juga, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya cuma ada satu bagian saja yang sekian persennya itu mensupport itu. Itu ya, itu masih dimakfu lah, masih ada prosentase umumul bawa namanya, karena ketidakmungkinan untuk memisahkan itu, kalau bahasa fatwa itu umumul balwa. Ya, selama memang dia bukan core bisnisnya riba, nggak masalah. Tapi kalau yang di bank konvensional udah jelas. Tapi kalau untuk perusahaan yang mensupport itu yang harus dilihat, gitu, harus dilihat. Selama dia bukan core bisnisnya, masih dimaafu gitu, karena umumul balwa tadi itu. Allahu a'lam. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur di bank konvensional dan belum ada pekerjaan lain, ya tadi sama juga, jangan langsung keluar. Kita bisa mengukur bagaimana keluarga kita.
banyak teman-teman yang memang punya tekad bagus, punya langsung keluar, tapi keluarganya berantakan malah tadi ad-dararu la yuzalu bid-darar. Jadi doror itu nggak bisa dihilangkan dengan bahaya, itu nggak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain, ternyata malah lebih bahaya lagi. Jadi kondisinya darurat. Tapi terus berazam bahwa cari rezeki yang halal. Jangan keenakan, kita harus punya target. Ini kita ada kerja di bank konvensional, nggak punya target, ya enak terus. Kita harus punya azam yang kuat. Pokoknya saya karena udah belajar nih, ya paling nggak saya 1 tahun lah di sini dengan perhitungan yang matang dan dengan pencarian yang lain juga. Ya, cukup Oke. ya. Ya, Masya Allah. Ini memang banyak ini ya, banyak pembahasan yang sebenarnya kalau dikulik lagi masih banyak pertanyaan nih Ustaz ya. Nanti kita insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dibahas per kasus mungkin ya ke depannya. Apa nih? Oh ini masih dari hamba Allah nih. Ada pendapat membolehkan kerja di bank konvensional dengan alasan darurat untuk hidup. Kalau yang saya tanyakan bukan Ya. Nah, ini masalah darurat itu indikatornya apa? Sebetulnya indikator darurat itu kalau kita nggak makan mati. Maksudnya kalau kita misalnya kita resign dari perusahaan itu menyebabkan kita mati, itu darurat. Itu yang ekstrim. Jadi kalau kita misalnya resign kita nggak mati, itu belum darurat sebetulnya gitu. Tapi kalau anak pribadi mengambil pendapat yang ya tadi hadisnya hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi ya kita yang mengukur sendiri. Kalau memang itu berkaitan dengan hajat yang sifatnya asasi, eh, hidup itu hajat yang sifatnya asasi. Makan itu termasuk yang sifatnya asasi. Jadi kalau kita ngelihat ini kan kehidupan itu kan apa ya? Kehidupan kebutuhan hidup itu kan ada yang sifatnya asasiah, ada sifatnya hajiah, ada yang sifatnya apalagi satu lagi. Ada Doruriyah kan ada doruriyah, hajiah sama tas ini ya. tahsiniyah. Nah, kalau yang doruriyah ini kan yang asasi. Jadi makan, sandang papan itu kan makan itu penting. Jangan sampai kita keluar kemudian yang asasi kita terbengkalai. Ukurannya itu sih. Kalau misalnya masih yang doruriyah atau hajiah itu ya doruriyah lah. Kalau hajiah sama tahsiniyah ini menyebabkan hajiah sama tahsiniyah kita itu terbengkalai, ya kita keluar. Tapi kalau sudah berimpact kepada yang doruriyah, yang nggak usah keluar. Itu kasusnya darurat. Gitu. tapi mungkin perlu diyakini dalam hati kita jangan merasa nyaman atas kondisi itu kali ya Iya, Ustaz iya. ya. Betul. Tetap kita jangan, tadi yang saya bilang harus ada target bahwa ya banyak teman-teman saya yang dari bank syariah kemudian ke bank konvensional dengan alasan darurat gitu. Ya oke. Dia alasannya darurat karena belum ada pekerjaan, sementara anak banyak gitu. Oke, darurat. Kemudian ketika masuk bank konvensional sampai sekarang dia ter ini dimanjakan dengan gaji besar segala macam. Itulah yang namanya ribawi itu, pembelenggu itu kalau sudah masuk susah keluarnya gitu. Enak gitu. Gaji gede, bonus banyak, ya itu kan istidraj. Di awal mungkin iya dia niatnya punya azam yang kuat bahwa dia saya 1 tahun saja. Ternyata jerat riba itu luar biasa gitu. Susah keluar akhirnya. Udah nyaman. Ya, semoga Allah mudahkan kakak hamba Allah untuk mengambil keputusannya. Ini ada satu lagi nih mungkin yang terakhir ya dari kakak hamba Allah. Memulai usaha dengan modal dari hasil kerja di bank konvensional, bagaimana Ustadz? Jadi modal Ya, usahanya dari hasil gaji mungkin. kalau dari hasil ya yang dasarnya itu kan hasil dari bank konvensional riba ketika dikembangkan itu, apakah dia termasuk dari pembungaan riba? Ya bukan sebetulnya. Jadi gajinya itu saja yang riba. Kemudian ketika dia sudah dikembangkan, ya itu menjadi barang yang halal kalau menurut saya. Sama ini contohnya
tapi sebetulnya itu diperselisihkan ya apa itu jadi apa ya, harta yang haram juga atau tidak. Menurut saya sih enggak. Jadi gajinya aja itu yang haram. Iya, setuju, Zat. Jadi kalau emang udah misalnya tadi kerja di bank konvensional, diperkirakan misalnya kayak kata Ustadz Zul tadi, dia udah netapkan nih, dia hijrah, udah ada ilmu fikih muamalat, udah paham riba, ditargetkan setahun anak harus resign katanya. Tapi kan uangnya tadi selama dia kerja 1 tahun itu ya dari penghasilan ribawi tadi karena dia kerja di bank konvensional. Nah, anak anggap pertanyaannya uang ini yang hasil setahun kerja di bank konven tadi yang dipakai buat buka usaha lain gitu. Nah, anak juga setuju sama Ustadz Zul tadi, nggak apa-apa insya Allah yang begini karena emang udah nggak ada lagi ininya dia Ya, modal lain gitu selain dari penghasilan dia tadi gitu. Paling nanti ya kalau udah sukses ya mungkin perbanyak sedekah aja gitu. Niatin dalam ngeluarin harta itu ya nyuci harta tadilah gitu kalau ada selama ini yang digunakan dari yang haram seperti itu. ya. Oh, Mas Salma sudah 41. Nanti kalau kita cerita teman-teman yang punya cerita pernah berkaitan dengan riba, banyak sebetulnya. Termasuk dosen kita Mbak Salma dulu pernah cerita bagaimana harta itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia kerja di bank konvensional berpuluh-puluh tahun dan dilenyapkan itu kira-kira sejumlah itu kan. Dan kita Ya, bersama. Allah baiklah meminta kita untuk kembali dengan sesuatu yang udah halal gitu ya. Jadi Ya, dibersihin betul. dulu Dan di dunia. beliau sadar gitu bahwa oh ini mungkin karena dulu ini harta riba. Jadi saya nggak terlalu yang sedih bagaimana kehilangan harta yang sekian banyaknya gitu. Itu salah satu cerita dari beliau waktu itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, insya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz Zul dan Ustadz Bilal dan juga teman-teman semua yang udah masih semangat nih. Alhamdulillah masih ada 10 peserta berarti setiganya kita yang masih sampai jam segini meluangkan waktunya untuk belajar. Semoga ilmunya bermanfaat dan dari hasil kajian ini, belajar ini bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari dan kita bisa juga share ya untuk teman-teman yang lainnya. Kita tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakumullah khairan semuanya. Jangan lupa niat puasa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Semuanya.